Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Revina Febrianti dengan NIM 2021120074 dari kelas B Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi dilakukan oleh tiap tingkatan manajemen serta bagian operasionalnya sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang manajemen strategi, kita harus lebih dulu mengetahui pengertian manajemen strategi. Nah, manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk menggambarkan strategi organisasi. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk memiliki manajemen strategi yang baik, kita harus melewati 6 proses. Yang pertama yaitu identifikasi misi, tujuan, dan strategi. Dalam proses yang pertama ini, kita harus memahami misi, tujuan, dan strategi perusahaan agar manajer mengetahui arah dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Proses yang kedua yaitu pelaksanaan analisis eksternal, yaitu pelaksanaan analisis yang berasal dari luar. Nah, proses yang ketiga yaitu pelaksanaan analisis internal, yaitu pelaksanaan analisis yang berasal dari dalam. Nah, proses yang kedua dan proses yang ketiga ini secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Strength atau kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Weakness atau kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak dimiliki. Opportunities atau peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal, sedangkan threat atau ancaman adalah tren negatif di lingkungan eksternal. Proses yang keempat yaitu pemformulasian strategi. Pemformulasian strategi adalah tugas memilih strategi yang mendukung terciptanya keunggulan kompetitif. Biasanya, formulasi strategis terjadi pada 3 tingkat yang berbeda dari suatu organisasi. Yang pertama ada tingkat perusahaan, yang kedua ada tingkat bisnis, dan yang ketiga ada tingkat fungsional. Nah, tingkat perusahaan di mana formulasi strategi didasarkan pada tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Nah, yang kedua, pada tingkat bisnis itu dikenal sebagai perumusan strategi persaingan dan berhubungan dengan perumusan strategi dalam kaitannya dengan setiap area di mana organisasi terlibat. Pada tingkat yang ketiga yaitu tingkat fungsional, yaitu perumusan strategi yang terkait langsung untuk memastikan bahwa strategi tingkat perusahaan atau tingkat bisnis dapat dicapai melalui serangkaian aktivitas-aktivitas fungsional saat ini. Proses yang kelima yaitu pengimplementasian strategi atau penerapan strategi. Implementasi strategi adalah sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaan, yaitu keuangan, manusia, peralatan, dan lain-lain melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi yang berhasil sangat tergantung pada keahlian dan kemampuan serta keterampilan manajer. Proses yang keenam yaitu pengevaluasian strategi.
Evaluasi merupakan suatu tahap di mana manajer mencoba menjamin bahwa strategi yang telah dipilih itu terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, evaluasi strategi adalah proses di mana manajer membandingkan antara hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Secara umum, evaluasi mencakup 4 hal utama. Yang pertama, menetapkan sasaran prestasi kerja, standar, batas toleransi untuk tujuan, strategi, dan rencana pelaksanaan. Yang kedua, mengukur posisi yang sesungguhnya sehubungan dengan sasaran pada suatu waktu tertentu. Jika hasilnya terletak di luar batas tersebut, maka perlu diambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, yaitu menganalisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima. Yang keempat, yaitu melaksanakan modifikasi jika dirasa perlu atau layak. Strategi korporat. Strategi korporat adalah suatu strategi untuk mengarahkan perusahaan masuk atau keluar dari bisnis dan untuk menentukan bagaimana menciptakan nilai untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, strategi korporat itu sendiri dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama ada strategi pertumbuhan, di mana organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Yang kedua, ada strategi stabilitas, di mana organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Yang ketiga, ada strategi pembaharuan, yaitu pengurangan biaya dan pemutarbalikan, yang memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kerja. Nah, salah satu cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan yaitu dengan menggunakan matriks BGC, Boston Consulting Group, yaitu dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. Dalam matriks BGC ada 4 kategori, yaitu ada sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Sapi perah atau cash cow yaitu bila pertumbuhan pasar tahunan turun menjadi kurang dari 10%. Nah, sang bintang menjadi sapi perahan jika masih memiliki pangsa pasar relatif terbesar. Sapi perah menghasilkan banyak kas bagi perusahaan. Perusahaan tidak perlu lagi menambah pengembangan kapasitas bisnis karena pertumbuhan pasar telah melambat. Karena SPU tersebut merupakan pemimpin besar, dia dapat menikmati skala ekonomi dan margin laba yang lebih tinggi. Yang kedua ada bintang atau star, yaitu unit bisnis yang beroperasi di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi dan pangsa pasar relatif tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan banyak uang supaya tumbuh secepat pertumbuhan pasar. Karena itu, bintang tidak berarti akan selalu memberikan arus kas positif bagi perusahaan. Yang ketiga ada tanda tanya atau question mark, yaitu unit bisnis yang beroperasi di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi, namun pangsa pasar relatif rendah. Berada di sel tanda tanya memerlukan dana yang besar untuk pembangunan pabrik, peralatan, dan karyawan untuk mengikuti pertumbuhan pasar yang cepat. Yang terakhir atau anjing atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu dog, yaitu menggambarkan bisnis yang memiliki pangsa pasar yang rendah di pasar yang tumbuh dengan lambat. Strategi kompetitif. Strategi kompetitif disebut juga sebagai keunggulan kompetitif. Strategi kompetitif adalah apa yang membedakan organisasi dengan keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif berperan untuk memilih bisnis yang tepat. Nah, dalam strategi kompetitif ada 5 model kekuatan Porter. Nah, yang pertama ada ancaman pendatang baru. Pendatang baru biasanya membawa kapasitas produksi baru dan sumber daya baru ke industri, berharap untuk memenangkan tempat di pasar yang telah dibagi oleh perusahaan yang ada. Hal ini dapat menyebabkan persaingan dengan perusahaan yang ada dalam bahan baku dan pangsa pasar,
sehingga menghasilkan industri yang ada. Tingkat keuntungan perusahaan berkurang, bahkan mengancam kelangsungan hidup. Tingkat keparahan ancaman masuk kompetitif tergantung pada dua faktor. Yang pertama, ada ukuran hambatan untuk masuk ke daerah baku. Yang kedua, ada respon yang diharapkan dari bisnis yang ada untuk pendatang. Nah, model yang kedua ada ancaman produk pengganti. Dua perusahaan dalam industri yang berbeda dapat menghasilkan produk yang bersaing karena produk yang mereka hasilkan merupakan produk alternatif. Ada peningkatan harga jual dan profitabilitas produk yang ada akan terbatas karena adanya alternatif yang dapat dengan mudah diterima oleh pengguna. Nah, karena intrusi alternatif, perusahaan yang ada harus meningkatkan kualitas produk atau mengurangi biaya. Ada juga intensitas persaingan dari produsen produk alternatif dipengaruhi oleh biaya konversi pembeli produk. Nah, model yang ketiga ada daya tawar pembeli. Pembeli terutama mempengaruhi profitabilitas atau keuntungan perusahaan yang ada di industri melalui kemampuan mereka untuk menurunkan harga dan persyaratan untuk menyediakan kualitas produk atau layanan yang lebih tinggi. Secara umum, pembeli yang memenuhi kondisi berikut memiliki daya tawar yang kuat. Yang pertama ada jumlah total pembeli kecil dan setiap pembeli membeli dalam jumlah besar dan menyumbang persentase besar dari penjual seller. Yang kedua ada industri penjual terdiri dari sejumlah besar perusahaan yang relatif kecil. Yang ketiga ada pembeli membeli produk standar dan secara ekonomi layak untuk membeli produk dari beberapa vendor pada waktu yang sama. Yang kondisi terakhir ada pemasok memfasilitasi integrasi ke depan sementara pembeli kesulitan menggabungkan atau mengintegrasikan ke belakang. Model yang keempat ada daya tawar pemasok. Nah, secara umum pemasok yang memenuhi kondisi berikut akan memiliki daya tawar yang lebih kuat. Kondisi yang pertama yaitu industri sisi penawaran untuk beberapa perusahaan yang memiliki posisi pasar yang relatif stabil dan tidak terganggu oleh persaingan yang ketat di pasar. Kondisi yang kedua yaitu produk sisi penawaran memiliki karakteristik tertentu. Pembeli sulit untuk dikonversi atau biaya konversi terlalu tinggi. Nah, kondisi yang terakhir yaitu pemasok memfasilitasi integrasi ke depan atau membebankan biaya tambahan untuk proses produksi. Model yang kelima yaitu rivalitas saat ini atau persaingan di antara pesaing yang ada di industri. Perusahaan di sebagian besar industri terkait erat dengan kepentingan satu sama lain. Sebagai bagian dari strategi keseluruhan mereka, tujuan mereka adalah membuat perusahaan mereka sendiri lebih kompetitif daripada pesaing mereka. Ada konflik dan konfrontasi yang sering diwujudkan dalam harga, iklan, pengenalan, produk, dan layanan purna jual. Dalam strategi kompetitif, ada 3 strategi kompetitif Porter. Yang pertama ada kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Strategi yang kedua yaitu ada diferensiasi, yaitu bersaingan atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Strategi diferensiasi ini juga dapat dikatakan sebagai strategi pembedaan produk, yaitu mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Nah, contoh dari perusahaan yang menggunakan strategi diferensial ini atau diferensiasi ini yaitu Starbucks. Nah, perusahaan Starbucks itu kan beda dengan coffee shop yang lain, sehingga pengunjung betah berlama-lama dan rela mengeluarkan harga yang cukup mahal dari yang lain. Strategi yang ketiga yaitu fokus, yaitu bersaing dalam segmen yang sempit,
baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Jadi ini itu pertengahan antara kepemimpinan biaya dengan diferensiasi. Strategi fokus ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini yaitu BMW Jerman. Nah, BMW Jerman ini secara eksklusif memfokuskan pada pembuatan mobil-mobil mewah kelas atas. Strategi BMW tersebut bertentangan dengan paradigma umum industri mobil, yaitu memproduksi mobil untuk pasar massal. Masalah manajemen strategi. Fleksibilitas strategi yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang terutama berkomitmen pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi e-bisnis untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik, yaitu berfokus pada kelompok pelanggan khusus atau menurunkan biaya dengan menstandardisasi fungsi kantor tertentu. Strategi e-bisnis yang penting lainnya yaitu strategi click and bricks yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif, termasuk memutuskan penekanan inovasi organisasinya, yaitu riset ilmiah dasar, pengembangan produk atau pengembangan proses, dan menetapkan waktu inovasinya, yaitu penggerak pertama atau pengikut. Selanjutnya ada isu-isu manajemen. Isu manajemen adalah proses manajemen yang bertujuan untuk membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengelola image sebagai sebuah aset organisasi, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun stakeholders. Nah, isu manajemen yang pertama ada keunggulannya, yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, yang bisa disebut sebagai analisis SWOT, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Nah, kalau perusahaan berukuran besar, cocok menggunakan strategi kompetitif karena memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dan mempunyai banyak alternatif ketika mengambil keputusan strategis. Kalau untuk perusahaan yang berukuran kecil, cocok menggunakan strategi korporasi dengan keunggulan dapat menspesifikasikan bisnis, apa yang digeluti dan apa yang dilakukan perusahaan. Nah, kalau untuk perusahaan nirlaba, cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan yang mempunyai keunggulan, yaitu digunakan sebuah organisasi yang ingin mengembangkan jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Sedangkan untuk perusahaan global, itu cocok menggunakan strategi inovasi karena mempunyai keunggulan, yaitu mencerminkan filosofi inovasi organisasi dan pengendalian terhadap sumber daya yang langka dan membuat pesaing tidak dapat mengaksesnya. Isu manajemen yang kedua yaitu bagi organisasi nirlaba yang melaksanakan konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lain. Nah, contohnya yaitu sebuah lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan mutu pengajaran dan meningkatkan sarana agar dapat menghasilkan lulusan murid dengan nilai
dan karakter yang bagus, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Karena dengan berhasilnya usaha tersebut akan menjadi daya tarik bagi donatur-donatur untuk memberikan sedikit kucuran dana, dan dari dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional atau merenovasi fasilitas lain agar lebih baik lagi. Isu manajemen yang ketiga yaitu ada perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan, karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Nah, hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Isu manajemen yang keempat yaitu internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Nah, misalnya perusahaan Dell melopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, perusahaan Dell tersebut bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Isu manajemen yang terakhir yaitu ada beberapa misi dari beberapa perusahaan terbesar di dunia. Yang pertama ada misi dari PepsiCo, yaitu menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo sendiri mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. Yang kedua ada misi dari Facebook, yaitu utilitas sosial yang menghubungkan antara kita dengan orang lain di dunia. Yang ketiga ada misi dari National Heart Foundation of Australia, yaitu mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Yang keempat yaitu misi dari Nutrisi Food, yang berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam member solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir ada misi dari Coca-Cola, yaitu memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.